Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita beribadah melalui online, tapi saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan selalu dapat kita rasakan senantiasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih setia-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan. Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan yang sudah kami terima Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulai dalam kebaktian kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sertai Tuhan, Engkau pimpin Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati kebaktian kami mulai dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan.
mengingatkan pada pagi hari ini Bapa, bahwa Engkau yang patut dilayak disembah, layak ditinggikan. Tidak ada Allah selain Engkau ya Bapa. Engkau adalah pemelihara kami dan Engkau telah buktikan bahwa saat ini kami ada oleh karena kasih karunia-Mu semata-mata Bapa. Bapa, kami telah memuji membesarkan Namu. Tiba saatnya kita mempunyai waktu yang terpenting, yaitu mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat firman-Mu disampaikan, Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dan memberi penerangan untuk kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah semua yang keluar dari biar hamba-Mu adalah Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Bicara dipasankan mendengar firman Tuhan dan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yordan. Waktu dan mimbar saya serahkan. Shalom, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dalam kesempatan kali ini saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dan bersyukur bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah di dalam hidup kita masing-masing. Saya berdoa biar di dalam pelayanan firman, pemberitaan firman yang akan sebentar disampaikan, Bapak Ibu boleh diberkati, Bapak Ibu boleh teguhkan imannya dan memiliki cara pandang yang lebih utuh lagi tentang realita hidup bersama-sama dengan Kristus. Dalam kesempatan kali ini, mari bersama-sama dengan saya, kita membuka Alkitab dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-24, kita akan membaca ayat 13 sampai yang ke-29. Lukas pasal yang ke-24, ayat 13 sampai yang ke-29. Izinkan saya untuk bisa membacakannya bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di depan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Saya akan melompat langsung ke ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pembacaan bagian Alkitab ini mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih pernah mendengar atau membacanya sendiri. Tapi izinkan saya untuk bisa menyampaikan makna dan pembahasan dari teks ini bagi Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini. Konteksnya dimulai dari, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi wajar mereka bercakap-cakap karena memang pada masa itu, pada saat itu lebih tepatnya, ada sebuah kejadian luar biasa bahwa Yesus akhirnya mengalami penganiayaan dan penyaliban. Dan itu mereka percakapkan, dan itu mereka bicarakan, dan itu mereka obrolkan. Mereka ngobrol, kita bisa bayangkan mereka berdua ngobrol, mungkin mereka mulai membahas bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berpindah dari pengadilan ini ke pengadilan ini dan sebagainya. Ayat 15 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu
berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi awalnya mereka cukup shock mungkin, mereka cukup terdampak dari isu tentang Yesus yang disalibkan, dan mereka mulai ngobrol, dan mereka pergi ke kota lain, keluar dari Yerusalem. Mereka bicara, mereka berbincang tentang apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ajaibnya di ayat 15, ketika mereka sedang ngobrol, mereka didatangi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita bisa tahu bahwa mereka tidak menyadari itu Tuhan Yesus sendiri. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh bicara tentang realita hidup, kita bicara tentang filsafat hidup, kita bicara tentang pandemi, COVID-19, dan sebagainya. Tapi hati-hati Bapak Ibu dengan perbincangan, dengan obrolan. Kenapa? Karena terkadang itu menyeret kita dari satu hal, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka bukan membicarakan hal yang lain, mereka bukan membicarakan hal yang receh, mereka bukan membicarakan hal yang sifatnya hoax, mereka bukan membicarakan topik yang jauh dari hal-hal ilahi. Mereka membicarakan tentang apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Itu pun bisa keseret-seret kepada bisa keseret jauh daripada realita pribadi Tuhan Yesus sendiri. Maksud saya adalah, walaupun mereka membahas perkara yang rohani, tapi justru mereka jauh dari kesadaran tentang Yesus itu sendiri. Sama seperti kita, tanpa kita sadari dari bulan Maret kita membahas tentang COVID. Kita mulai mengalami banyak topik pemberitaan tentang COVID, bahaya COVID, dan tentu saja itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Tapi rasa-rasanya ketika kita terus membincangkan itu, kita mulai jauh, kita mulai keluar dari cara pandang yang Tuhan hendak maksudkan, yaitu bahwa seluruh realita hidup kita cuma satu tujuannya, membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Bapak Ibu boleh simak baik-baik ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi mereka mencoba membahasnya sedemikian rupa, mereka mencoba membahasnya sedemikian lengkap dan utuh tentang topik tersebut. Sama kayak kita hari ini, kita membahas dari sisi ekonomi, kita membahas dari sisi kesehatan, walaupun kadang-kadang yang ngomong bukan orang yang pakar di bidangnya. Kita mulai bahas dari macam-macam tentang segala sesuatu. Ayat 15 maksud saya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Bapak Ibu kita perhatikan di situ. Bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Jadi mulai terjadi saling pengaruh di situ. Mulai terjadi saling tukar informasi di situ. Mungkin hari ini yang mempengaruhi kita bukan teman kita, tapi yang mempengaruhi kita adalah media, sosial media, pemberitaan. Kita mulai menukar pikiran kita mulai mengganti isi pikir kita dengan pemberitaan, dengan sosial media, dengan informasi-informasi yang tersebar dengan cepat, termasuk di WhatsApp grup keluarga kita. Dan kita mulai teralihkan dari esensi hidup itu sendiri, yaitu mengenal pribadi Tuhan. Hari ini kita mendapati ada banyak orang bicara tentang pandemi, ada banyak orang bicara tentang COVID. Walaupun mungkin mereka bukan pakarnya, mereka bukan ahlinya, kita mulai meluaskan pengaruh ketakutan tentang COVID ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, pandemi ini real, COVID itu nyata, itu tidak terbantahkan. Tapi yang hendak saya sampaikan adalah bahwa rasa-rasanya kita mulai fokus kepada virus dan kita udah mulai nggak fokus kepada Yesus. Jadi mulai hari ini, mari kita mulai belajar untuk kembali mengenal Yesus, untuk kembali dalam obrolan kita sebagai komsel mungkin dalam pelayanan, kita mulai bicarakan tentang bagaimana dalam situasi ini kita semakin mengenal pribadi Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Terlebih kita udah di bulan 10 tahun 2020, sebentar lagi bulan 11, bulan 12, tahun ini akan berakhir. Pertanyaannya, apakah kita akan mengakhiri tahun ini sebagai orang yang terus-menerus bercakap-cakap tentang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya? Atau kita mendapati diri kita semakin mengenal Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup dalam iman kepada Yesus? Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu, kalau boleh saya gambarkan,
Awalnya adalah topik. Topik tersebut mulai diperbincangkan, mulai diobrolkan Bapak Ibu. Tapi ketika mulai diobrolkan, maka terjadi tukar pikiran. Dan ketika tukar pikirannya semakin intens, kita tidak mampu lagi untuk melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita mulai berhenti terlalu fokus membicarakan sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat, yang mereka bahas bukan hal yang asing gitu ya. Yang mereka bahas bukan hal yang duniawi, kalau boleh saya pakai kata duniawi. Mereka membahas perkara yang rohani sekali, yaitu membahas tentang Yesus. Tapi ketika mereka bercakap-cakap, ketika mereka mulai membahas segala sesuatu, tanpa disadari, itu justru menjadi penghalang mereka untuk bisa melihat Yesus itu sendiri. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang fasih membahas seluruh realita yang terjadi pada hari-hari ini. Tapi akhirnya itu membuat kita nggak bisa rasakan kasih Tuhan lagi. Itu membuat kita nggak mampu menikmati anugerah Tuhan lagi. Itu membuat kita udah nggak bisa renungkan firman Tuhan lagi. Bapak Ibu, mari bertukar pikiran baik-baik saja. Menyampaikan informasi baik-baik saja. Mengingatkan keluarga kita, teman kita untuk cuci tangan, pakai masker, dan berjemur dan sebagainya, itu baik-baik saja. Tapi saya mau sampaikan, jangan sampai topik pembicaraan tentang apapun itu, termasuk kesulitan hidup kita, menguasai kita, sampai kita nggak bisa lihat lagi kehadiran Yesus, keberadaan Yesus, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dua orang tersebut tidak bisa melihat kehadiran Yesus, padahal mereka bicara tentang Yesus. Itu contoh yang bagi saya cukup menyentak kita. Mengapa? Karena mereka membicarakan bukan hal yang duniawi, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita membahas topik yang duniawi. Seru, pasti seru. Terkesan update. Tapi kalau kita nggak kontrol, kalau kita nggak jaga, kita nggak bisa lihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan, apa yang kamu obrolkan sementara kamu berjalan? Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka udah terbutakan, mereka udah nggak bisa lihat pribadi Yesus ketika mereka sedang ngobrol. Dan Yesus pakai kata ini Bapak, yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan. Seolah-olah Tuhan Yesus mau bilang bahwa kamu tahu nggak sih, selama kamu obrolkan topik itu, selama kamu menjadi orang yang fasih membahas hal itu, waktu terus berjalan, momen terus berjalan. Mengapa kamu menghabiskan semua itu, waktu yang ada untuk membahas topik-topik itu? Mengapa kamu tidak bersama dengan aku dalam perjalanan ini? Seperti tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, kita sekarang di bulan Oktober, November, Desember sebentar lagi. Jangan sampai selama kita berjalan di tahun ini, kita nggak tambah iman, kita nggak tambah pengenalan, kita cuma semakin pakar aja membahas masalah hidup kita. Kita cuma menjadi pribadi yang semakin jago menceritakan apapun realita keberadaan kita sekarang. Tapi kita udah nggak kenal Yesus, kita udah nggak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis dan pekerjaan kita. Yesus bilang, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan. Mungkin kalimatnya kepada kita hari ini adalah, apa yang menjadi topik, apa yang menjadi isu, apa yang memenuhi isi pikiran, apa yang menjadi topik pembahasan utama dalam keluarga, dalam pelayanan kita selama tahun 2020 ini berjalan. Apakah masih Yesus atau yang lainnya? Ayat 18 berkata begini,
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Salah seorang dari mereka justru bilang, "Kamu nggak tahu, kamu nggak update, kamu nggak lihat berita, kamu nggak nonton TV, kamu nggak klik eh, online kamu gitu ya. Kamu jadi justru dia heran kenapa Yesus tidak update, tanda petik ya. Yesus tidak update dengan topik hari itu, isu hari itu. Kata Yesus pada mereka ayat 19, apakah itu? Wah, Tuhan Yesus tuh kayak ingin memperpanjang dialog dengan mereka ya. Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu kalau Bapak Ibu baca di ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23, dan ayat 24, itu mereka menceritakan dengan detail tentang kejadian Yesus dikubur dan sebagainya. Padahal pribadi yang mengalaminya itu di depan mata mereka. Bapak bisa lihat betapa naif, betapa cukup lucu kisah ini gitu, bagian ini. Kenapa? Mereka mampu menceritakan tentang apa yang Yesus alami, ibarat seorang reporter, ibarat seorang wartawan. Mereka bisa menceritakan dengan detail apa yang apa yang telah terjadi pada Yesus. Dan mereka menyampaikannya, dan mereka membicarakannya kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada Yesus itu sendiri. Ibaratnya kalau di televisi sekarang orang menceritakan sebuah pemberitaan tentang seseorang, padahal atau tentang seorang tokoh gitu ya, tokoh publik yang terkenal, mereka menceritakan padahal orangnya di depan mata. Jadi Bapak Ibu, ini aneh sekali. Mereka fasih, mereka jago dengan topik yang terbaru, tapi mereka lalai, mereka abai tentang pribadi Yesus. Lagi-lagi Bapak Ibu, izinkan saya dalam kesempatan kali ini menjadi orang yang mengingatkan kita semuanya, termasuk diri saya, bahwa terlepas dari semua realita, terlepas dari berbagai topik yang gak habis-habis di negara, bangsa, keluarga Bapak Ibu juga, ada satu pribadi yang terus setia dan terus sedang bekerja dan terus sedang berkarya bagi kebaikan kita semua, yaitu Yesus itu sendiri. Menjadi orang yang update tidak salah. Menjadi orang yang sedemikian mampu mencerna realita hidup tidaklah berdosa. Tapi kalau itu membuat kita tidak mengenali lagi tangan Tuhan, kalau itu tidak membuat kita tidak menyadari lagi kebaikan Tuhan, menurut saya kita harus jeda sejenak, kita harus berhenti sebentar untuk evaluasi diri, untuk cek kita punya iman, agar kita terus bersesuaian dengan maksud Tuhan. Ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya pada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus pakai kata orang bodoh, tapi ketika Yesus mengatakan hai kamu orang bodoh, Yesus tidak melanjutkannya dengan kalimat seperti ini. Misalkan Bapak ya, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya cara berpikirmu. Yesus nggak pakai kata pikir. Atau Tuhan Yesus bisa pakai kata, hai kamu orang bodoh, betapa lamban cara kamu mengolah informasi. Yesus nggak pakai itu Bapak. Yesus bilang begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati. Bodoh pintar di mata Tuhan ternyata bukan bicara tentang sekolah. Bodoh pintar di mata Tuhan ternyata bukan bicara tentang akademik. Bodoh pintar di mata Tuhan ternyata Bapak Ibu tidak berbicara tentang kefasihan berbicara. Bodoh pintar di mata Tuhan ternyata bicara apa? Hati yang lamban atau hati yang cepat untuk percaya kepada maksud Tuhan. Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi awalnya mereka saling tukar pikiran dan tidak mampu melihat Tuhan. Tuhan bilang, dan akibatnya apa Bapak Ibu? Hati mereka mulai lamban.
Dan Tuhan bilang apa? Karena kamu nggak percaya pada apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, yaitu firman. Kita mulai bicara tentang perkembangan yang terjadi. Kita fasih ngobrol tentang realita masalah hidup kita. Kita jago dalam membahas tentang apapun itu. Politik mungkin, keberadaan ekonomi mungkin, dan sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, ketika kita lebih membicarakan ini, Bapak Ibu, kita tidak menyadari keberadaan Tuhan, itu satu. Yang kedua adalah hati kita mulai lamban. Makanya Tuhan bilang, kamu seharusnya percaya sama apa yang dikatakan oleh para nabi, lebih daripada apa yang dikatakan oleh pemberitaan sekarang. Bapak Ibu, saya pribadi, saya suka dengar berita, saya suka untuk update berita, saya suka. Sama seperti Bapak Ibu pastinya, suka untuk update berita dan sebagainya. Tapi satu hal Bapak Ibu, se-update-update-nya kita tentang berita, tetaplah hati kita bukanlah hati yang lambat. Amin Bapak Ibu. Punyalah hati yang bergegas, punya hati yang cekatan untuk apa? Untuk berpaut kepada firman Tuhan. Dalam ayat tersebut Yesus berkata adalah apa yang dikatakan para nabi, yaitu firman Tuhan sendiri. Jadi mari kita kembalikan hati kita kepada Tuhan. Bodoh pintar tidak bicara tentang pendidikan. Bodoh pintar di mata Tuhan bicara tentang hati yang mau bergegas untuk percaya kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan, kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kadang-kadang kita lebih cepat untuk percaya berita yang ada. Setuju Bapak Ibu? Kadang-kadang kita lebih mudah meyakinkan hidup kita kepada program pemerintah misalkan. Sekali lagi, kita mendukung apa yang pemerintah lakukan. Tapi maksud saya adalah lebih daripada yakin kepada program perusahaan kita, lebih kepada yakin kepada apa yang diusahakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas rakyat Indonesia. Saya mau sampaikan, percayalah kepada Tuhan. Di masa-masa seperti ini, nggak ada yang stabil, nggak ada yang kokoh, nggak ada yang bisa jadi jaminan selain firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percayalah kepada firman Tuhan. Jangan memiliki hati yang lambat. Begitu dengar firman, bergegas untuk katakan amin. Jadilah seperti yang kau kehendaki dalam hidupku ya Tuhan. Begitu kita dengar pemberitaan tentang kuasa kedaulatan Tuhan, langsung bergegas untuk bilang, Tuhan, aku ingin menjadi bagian dari rencanamu di muka bumi. Itu membuat kita, kalaupun kita update, hati kita tetap hati yang kuat dalam Tuhan. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Yesus, mereka tadi panjang lebar menceritakan tentang apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tegaskan lagi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Kita lihat lagi, ada dua cara pandang yang berbeda Bapak Ibu. Murid-murid, dua orang tadi Bapak Ibu, melihat kejadian dengan detail, tapi mereka nggak dapat esensi. Tapi Tuhan Yesus melihat kejadian sebagai sarana terwujudnya maksud Tuhan. Dalam semua kebingungan kita mungkin masa-masa ini Bapak Ibu, bukan cuma detail yang kita perlukan, tapi kita perlu paham Tuhan, apa maksudnya dari semua yang terjadi pada masa ini. Bapak Ibu yang mungkin hari ini mengalami masalah, mengalami kesulitan, Bapak Ibu, lebih daripada menceritakan detail masalah Bapak Ibu, mari mulai belajar menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan, apa maksudnya dalam kejadian ini? Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan dalam apapun, dalam usaha mungkin, dalam pekerjaan mungkin, dalam mendidik anak-anak mungkin. Saya mau sampaikan, lebih daripada sekedar mengenal dan mengetahui detail persoalan, mari mulai tanya Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kejadian ini. Amin Bapak Ibu. Jadi temukan maksud, temukan esensi, temukan
apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga yang dilakukan Ayub? Bukankah itu juga yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di Alkitab? Mereka mencari esensi. Mereka terus berupaya memahami maksud Tuhan. Lebih daripada sekedar mencari detail kejadiannya. Bapak Ibu bisa ceritakan masalah hidup Bapak Ibu kepada tetangga. Bapak Ibu bisa curhat kepada semua orang. Tapi kalau Bapak Ibu kita tidak mendapati maksud Tuhan, kita nggak belajar apapun. Hati kita nggak cepat, hati kita nggak bergegas. Curhat boleh Bapak Ibu. Menceritakan masalah Bapak Ibu kepada orang yang Bapak Ibu percaya, tentu saja itu hal baik. Tapi percayalah dan sadarilah bahwa apapun realita yang kita alami, tanya Tuhan, Tuhan, apa maumu, apa maksudmu, apa tujuanmu dalam kejadian ini, dalam masalah ini, dalam persoalan ini. Ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Aneh banget Bapak Ibu, ketika orang lagi sibuk dengan topik yang hangat, dengan pembahasan berita yang lagi apa tuh kalau bahasanya kalau di TV tuh lagi breaking news gitu Bapak ya, lagi trending topik. Ketika orang lagi membahas tentang apa yang sedang trending, apa yang sedang populer, apa yang sedang ramai dibicarakan orang, Yesus mengajak mereka untuk membahas kitab suci, kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Yesus bukan mengajak mereka untuk menjadi orang yang kolot, atau mengajak mereka untuk menjadi orang yang tidak update. Saya yakin Yesus tidak sedang mengajak murid-murid untuk menjadi orang yang yang tercerabut, yang terlepas dari realita hidup hari-hari. Tidak. Tapi Yesus tahu bahwa tanpa firman, semua pengetahuan, semua pemberitaan, semua diskusi dan tukar pikiran gak akan kerjakan apapun selain menutup mata kita dari kesadaran akan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, setialah dengan firman Tuhan. Amin. Ikutinlah pembacaan Alkitab. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin ada jadwal pembacaan Alkitab. Kalaupun tidak ada, Bapak Ibu dengan gampang sekarang bisa cari di internet, di Google saja jadwal pembacaan Alkitab. Baca Alkitab Bapak Ibu. Baca Alkitab. Hari ini saya bersyukur walaupun saya jatuh bangun juga untuk baca Alkitab. Tapi di tahun ini 5 pasal sehari saya masih terus berjalan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya sudah ada di kitab Mazmur Bapak Ibu sekarang. Jadi Bapak Ibu teruslah setia baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan. Bukan tanpa alasan Yesus di tengah topik yang lagi trending mengajak orang untuk membahas firman, mengajak murid membahas firman. Dan izinkan saya sebagai hambanya hari ini juga menyampaikan Bapak Ibu, trending boleh, update gak masalah. Tapi jangan lupakan bahwa kita hidup bukan berdasarkan trending. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Ada banyak kebingungan hari ini. Ada yang bilang vaksin akan ada tahun ini, vaksin ada tahun depan. Ada yang bilang lockdown membuat orang bisa lebih baik. Macam-macam lah. Nah, dalam situasi seperti ini, yang kita butuhkan cuma satu, firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, ayat 28 berkata begini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi ketika mereka sudah mendekati sebuah kampung yang mereka tuju, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau hari ini Tuhan Yesus terasa seolah-olah tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu, seolah-olah Yesus sedang pergi ke tempat lain, tinggalkan kita punya masalah, tinggalkan kita punya keluarga. Saya mau bilang Bapak Ibu, ingat baik-baik, itu adalah kata seolah-olah. Kalau Bapak Ibu
merasa bahwa doa Bapak Ibu kayak nggak tembus langit gitu ya. Kayaknya doa-doa ini cuma hantam tembaga saja di langit. Saya mau bilang, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Dikatakan sini seolah. Ayat 29 mereka mendesaknya, katanya tinggallah bersama dengan. Bapak bisa lihat di awal cerita mereka buta tentang Yesus, mereka tertutup tentang Yesus. Di akhir cerita mereka mendesak Yesus. Kita jadi paham kenapa Yesus seolah-olah. Untuk Yesus bisa uji mereka punya hati. Apakah hatinya masih lamban atau hatinya sudah mulai cepat. Dan terbukti di ayat 29, hati mereka sudah cepat. Mereka nggak lagi jadi orang yang sibuk dengan topik tentang berita hari itu. Berita hari itu adalah penangkapan Yesus. Mereka nggak sibuk dengan hal itu lagi. Mereka nggak repot menceritakan detail masalah. Mereka nggak lagi. Hati mereka udah nggak lambat. Mereka udah jadi orang yang bijak. Dikatakan mereka sangat, bukan mendesak saja Bapak Ibu ya, sangat mendesak. Hari ini desak Tuhan, tarik Tuhan dalam doa-doa, dalam permohonan. Karena apa? Dia nggak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan juga yang berkata, namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi nggak mungkin Tuhan tinggalkan. Kalaupun kita rasa kita sendiri, kalaupun kita rasa kita nggak kuat, itu seolah-olah. Supaya apa? Hati kita terlatih jadi hati yang cepat. Hati kita jadi terlatih jadi hati yang bergegas untuk desak Tuhan, untuk tangkap Tuhan, untuk terus bergantung kepada maunya Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan dikatakan lalu ia masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu mari. Ayat 32, izinkan saya Bapak, saya tambahin 32 dulu ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi akhirnya mereka sadar bahwa yang membuat hati mereka berkobar-kobar bukanlah karena mereka bisa menjadi reporter dari kejadian penangkapan Yesus, tapi ketika mereka ada bersama dengan Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Ada dua, mereka bilang kenapa mereka berkobar-kobar. Yang pertama, ketika Yesus berjalan dengan mereka. Yang kedua, ketika ia menerangkan kitab suci. Jadi, mari Bapak Ibu desak Yesus untuk hadir dengan utuh, dengan nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, terus rajin baca firman, tetap rajin untuk membaca kitab suci. Doa saya biar perkenanan Tuhan, pengenalan Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Dan saya berharap kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat Bapak Ibu ya. Kita dijauhkan dari apa yang tidak kita inginkan. Sampai suatu hari kelak kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain, dalam penuh sukacita daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Wisra, kita telah diberkati melalui firman Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan ajaib Tuhan. Bapa, kami bersyukur di mana
Tuhan Engkau menyertai sepanjang ibadah pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau berbicara melalui firman-Mu. Biar Tuhan iman kami bertumbuh oleh pendengaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bapak Yordan yang telah memberkati kita melalui firman-Nya. Biar Engkau berkati kembali di dalam keluarga dan pelayannya. Bapak Ibu Saudara sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang telah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.